Iki wis mulai iki. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Pak Purwanto dalam belajar matematika kembali. Kali ini kita masih pada materi barisan bilangan untuk KD 3.1 dan 4.1. Sebelumnya, Pak Pur akan berpesan pada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan gunakan masker jika keluar rumah. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Simak yang berikut ini. Anak-anak, saat ini kita sampai pada materi menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Kalian bisa melihat di buku siswa mulai halaman 24. Anak-anak, silakan kalian meliterasi beberapa konfigurasi objek yang ada pada halaman tersebut. Simak, pahami, dan pelajari dengan baik. Anak-anak, sebelum masuk lebih jauh pada materi menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek, Pak Pur akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai notasi dari barisan bilangan. Simak yang berikut ini. Contoh, Pak Pur punya barisan bilangan 2,5, 8, 11 dan seterusnya, sampai suku tertentu yaitu UN. Nah, anak-anak, 2 ini sebagai suku pertama ini dilambangkan, dinotasi dengan U1 atau A ya. Dengan 5 sebagai suku kedua ini dinotasi dengan U2. Kemudian 8 ini dinotasi dengan U3. Dan 11 suku keempat ya anak-anak ya, dinotasi dengan U4. Mudah bukan? Nah, dan seterusnya sampai pada urutan tertentu. Nah, ini kita lambangkan dengan UN. Jadi UN adalah notasi atau lambang untuk suku ke N. Dengan demikian, anak-anak, barisan bilangan itu secara umum dapat ditulis, perhatikan ya, U1, U2, U3, dan seterusnya, berlanjut terus ya sampai pada urutan tertentu yaitu urutan ke N. Ditulisnya jadi UN. Nah, ini adalah notasi barisan bilangan secara umum. Yang berikutnya, bagaimana kalau suku-suku pada barisan bilangan itu dijumlahkan? Maka jumlah suku-suku pada barisan bilangan dapat ditulis dalam bentuk notasi menjadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah terus berlanjut ya anak-anak ya, sampai suku ke N, sampai yang urutan ke N ini dilambangkan dengan SN.
Anak-anak, berikutnya Pak Pur akan membahas contoh 1.14 pada halaman 26 dan 27. Pada contoh tersebut terlihat pada gambar 1.12 konfigurasi mulai dari pola 1 sampai pola keempat. Dan pada contoh tersebut menanyakan tentang yang A, banyak bola pada pola ke N atau UN ya anak-anak ya. Menanyakan UN. Kemudian yang B adalah jumlah bola hingga pola ke N atau menanyakan SN-nya. Kalian bisa literasi yang ada di buku siswa di halaman 26 seperti ini ya. Kemudian kalian juga bisa meliterasi di halaman 27-nya untuk pekerjaan B seperti apa, seperti ini. Yang berikutnya nanti akan Pak Pur sampaikan pembahasan dari Pak Pur. Mari anak-anak kita mulai untuk membahas contoh 1.14. Kalian perhatikan konfigurasi pada masing-masing pola. Pola 1 ada 1 bola ya. Pola 2 ada 3 bola. Pola 3 ada 5 bola. Dan pola 4 ada 7 bola. Masing-masing pola Pak Pur masukkan dalam masukan. Jadi masukan ini pola 1, pola 2, pola 3, dan pola 4. Pola 1 itu luarannya 1. Ya kan 1 bola. Pola 2 luarannya 3 bola. Dan seterusnya. Sampai pola keempat luarannya 7 bola. Nah, ini kembali Pak Pur mengingatkan untuk menemukan persamaan dari suatu konfigurasi seperti ini butuh keberanian dan kreativitas. Seperti ini, Pak Pur akan mencoba untuk membuat perkalian antara 2 kali N. N itu adalah masukan ya. N itu masukan. Sehingga di sini Pak Pur nulisnya 2 kali 1 sama dengan 2. Terus di sini berarti 2 kali 2 karena N-nya 2. Pola kedua adalah 4. Berikutnya 2 kali 3 sama dengan 6. Berikutnya 2 kali 4 sama dengan 8. Pola kelima tentu 2 kali 5. Pola ke-10 tentu 2 kali 10 dan seterusnya ya. Setelah diperhatikan antara luaran dan 2N atau 2 kali N itu perbedaannya 1. Selisihnya 1. 3 dan 4 selisih 1. 5 dan 6 selisih 1. 7 dan 8 selisih 1. Sehingga selisih luaran dan 2N adalah ya 1 kita kurangi dengan 2 adalah negatif 1. Kemudian 3 kita kurangi dengan 4 adalah negatif 1. Ini juga butuh kreativitas, tetapi dengan membandingkan antara luaran dan 2N ya. Jadi sangat mudah. 5 dikurangi dengan 6 adalah negatif 1. Sama ya. Kemudian ini 7 dikurangi 8 adalah negatif 1. Sehingga kalau ini Pak Pur memunculkan masukannya N bilangannya, maka untuk luarannya bagaimana? Tentu ini diisinya adalah 2 kali N. Ya, pada ini 2 kali N pasti. Dan selisihnya selalu sama, kalian perhatikan. Negatif 1 semua kan? Sehingga di sini juga negatif 1. Sehingga kesimpulan kita, persamaan banyak bola pada pola ke N atau UN lambangnya adalah siapa anak-anak? 2 kali N dikurangi 1. 2 kali N dikurangi 1.
Demikian anak-anak ya untuk pembahasan A. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan pada contoh 1.14 untuk pertanyaan B, yaitu jumlah bola hingga pola ke N, atau kalau menggunakan notasi atau lambang yaitu SN. Di buku siswa itu sudah ada di halaman 26 dan 27. Bisa kalian buka dan literasi di sana ya. Anak-anak perhatikan konfigurasinya sekarang untuk membahas yang B. Ini adalah pola pertama anak-anak. Bola ini adalah pola pertama. Yang kita tulis 1 ya. Sedangkan ini pola kedua. Ya, kita tulis 3. Yang ini pola ke 3. Ya, ada 5 bola. Ada 5 bola. Dan ini adalah pola keempat. Ada 7 bola. Nah, kaitan dengan pertanyaan B, yaitu jumlah bola hingga pola ke N, maka kita jumlahkan masing-masing pola ya. Seperti ini, Pak Purun tulis sampai dengan suku ke N. Itu kita lambangkan dengan SN. Nah, siapa persamaannya? Nah, kita mulai dengan memperhatikan tabel berikut ya. Pola pertama 1 ya. Berarti kalau kita jumlahkan sehingga suku pertama ini menghasilkan 1 ya. Hasilnya juga 1. Pada pola kedua, pada urutan kedua, artinya menjumlahkan sampai 2 suku berikutnya. Jadi 1 suku dan suku pertama dan suku kedua. Berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian sampai urutan ketiga berarti 1 tambah 3 tambah 5. Ya anak-anak ya, kita tulis 1 tambah 3 tambah 5 adalah 9. Baik, pola keempat berarti gimana? Iya, sudah ada yang bisa. Tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai ke 4 ya, urutan keempat ya. Nah, ini ada 16. Nah, bagaimana kalau nanti sampai urutan ke N ya, kita jumlahkan semua. Nah, ini kita akan temukan persamaannya. Anak-anak, kalau memperhatikan luaran atau hasil, ini ada 1 ya, ini ada 4, ada 9. Kita perhatikan urutan ketiga sampai urutan ketiga jumlahnya 9, sampai urutan keempat jumlahnya 16. Nah, kita akan butuh keberanian kembali, kreativitas untuk mencoba. Nah, di sini dari luaran yang sudah kita lihat, kini Pak Pur akan mencoba untuk membuat 1 kali 1 pada urutan pertama. Pada urutan pertama, ya. Pada urutan kedua, Pak Pur akan mencoba tentu dengan 2 kali 2. Nah, ini keberanian untuk mencoba. Ya. Ini ada 9 hasilnya luarannya. Dari 3, Pak Pur akan membuat 3 kali 3. Gitu kan? Nah, sekarang kalau urutan keempat, hasilnya 16, tentu dari 4 kali 4. Bagaimana anak-anak kalau sampai urutan kelima dijumlahkan semua? Tentu iya, betul, 5 kali 5. Urutan ke-10, tentu di sini 10 kali 10. Lah kalau sampai pada urutan ke N, tentu dengan sangat mudah kita bisa melanjutkan, yaitu dengan N kali N. Itu ya anak-anak ya. Nah, dengan demikian kesimpulan kita, jadi persamaan jumlah bola hingga pola ke N dilambangkan dengan SN adalah N kali N. Bisa ditulis dalam bentuk pangkat, yaitu N pangkat 2. Demikian anak-anak ya untuk pembahasan B.
Bagaimana anak-anak setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Baik, di akhir pertemuan ketiga kali ini kita akan sama-sama membuat kesimpulan ya. Jadi kesimpulan pembelajaran ketiga kali ini, yang pertama untuk suku ke N itu dilambangkan dengan UN. Ditulis dalam bentuk umum barisan bilangan yaitu U1, U2, U3, dan seterusnya anak-anak sampai UN. Jadi UN itu suku yang ke N, urutan ke N, gitu ya. Di mana U1 itu adalah A sama ya, notasinya maksudnya sama, atau suku pertama. Kemudian U2 suku kedua dan seterusnya. Kesimpulan kedua, jika kita ingin mengetahui jumlah hingga suku ke N dari suatu barisan bilangan dilambangkan dengan SN. SN itu berarti jumlah suku ke N hingga suku ke N. Ditulis dalam bentuk umum yaitu karena jumlah maka setiap sukunya tidak dipisahkan dengan koma tetapi dipisahkan dengan tambah. U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya sampai yang terakhir ditambah urutan yang ke N itu dinotasikan dengan SN. Demikian anak-anak kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pesan dari Pak Pur untuk tetap berlatih di rumah secara mandiri, kemudian kerjakan tugas yang Pak Pur berikan, dan selamat belajar. Bagaimana anak-anak setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Semoga kalian dapat mengikuti dengan baik, tetap berlatih di rumah dan jaga selalu kesehatan. Akhirnya Pak Pur undur diri untuk ketemu kembali di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.